Kenapa animasi dari negeri jiran bisa begitu sukses sementara animasi kita masih tertinggal? Bahkan nih ya, mereka berhasil menembus pasar internasional, mendapatkan berbagai penghargaan hingga meraih keuntungan besar dari film animasi. Upin Ipin dah musim 17. Terima kasih semua peminat yang marvelous, yang undi. Sebab Upin Ipin tetap luar biasa. Kita menang lagi. Lalu ada juga kontroversi menarik yang pernah muncul, seperti kemiripan antara karakter Upin dan Ipin dengan animasi Indonesia Doyok Otoy Ali. Siapa sih sebenarnya yang meniru, yang memiliki desain karakter yang dianggap mirip dengan Upin dan Ipin? Hal ini memicu perdebatan di media sosial, di mana banyak penonton Malaysia menuduh Indonesia meniru animasi mereka. Ya, jika tidak, maka animasi Indonesia akan terus tertinggal dan hanya menjadi penonton dari kesuksesan animasi negara tetangga. Waduh, karena di luar mereka dihargai, sedangkan di negara sendiri kadang belum tentu gitu loh guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi dari channel Daniel Frederick ya. Linknya di deskripsi, teman-teman tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Nah, pembahasan kali ini sangat menarik sekali ya. Animasi Indonesia menyedihkan, kok bisa begitu? Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Animasi adalah salah satu bentuk hiburan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, terutama bagi anak-anak. Dari layar televisi hingga platform streaming, animasi mampu menghadirkan cerita yang seru, karakter yang ikonik, dan dunia fantasi yang menghibur. Tapi pernahkah kamu menyadari bahwa banyak animasi yang kita tonton di Indonesia justru berasal dari negara tetangga, yaitu Malaysia? Alah boleh, atuk nak satu kampung nampak benda tu. Biar semua orang bangga jadi rakyat Malaysia. Mulai dari Upin Ipin, Bobo Boy, Ejen Ali hingga Bola Kampung, semuanya sukses besar, bukan hanya di Malaysia tetapi juga di Indonesia dan berbagai negara lain. Sementara itu, animasi Indonesia masih berjuang untuk mendapatkan tempat di industri internasional. Ya benar sih, kita memang punya animasi lokal seperti si Juki the Movie, Keluarga Somad hingga Adit dan Sopo Jarwo. Tapi seberapa besar pengaruhnya jika dibandingkan dengan animasi Malaysia? Kenapa animasi dari negeri jiran bisa begitu sukses sementara animasi kita masih tertinggal? Bukan hanya dari segi cerita, animasi Malaysia unggul dalam kualitas visual, strategi bisnis yang lebih matang. Saya Upin. Ini adik saya Upin. Bahkan nih ya, mereka berhasil menembus pasar internasional, mendapatkan berbagai penghargaan hingga meraih keuntungan besar dari film animasi. Upin Ipin dah musim 17. Terima kasih semua peminat yang marvelous, yang undi. Sebab Upin Ipin tetap luar biasa. Kita menang lagi. Lalu apakah benar Indonesia tidak punya potensi untuk bersaing? Ataukah kita hanya perlu belajar dari strategi yang mereka gunakan? Selain itu, ada juga kontroversi menarik yang pernah muncul, seperti kemiripan antara karakter Upin dan Ipin dengan animasi Indonesia Doyok Otoy Ali. Siapa sih sebenarnya yang meniru? Apakah ini hanya kebetulan atau ada sejarah panjang di balik kemiripan ini? Kiri, kanan, kiri. Oke, siapa yang tidak kenal dengan Upin dan Ipin? Dua bocah kembar berkepala plontos ini bukan hanya menjadi tontonan favorit anak-anak Malaysia, tetapi juga sukses besar di Indonesia dan di berbagai negara lainnya. Sejak pertama kali tayang pada tahun 2007, Upin dan Ipin terus berkembang hingga kini, memiliki 14 musim dengan lebih dari 500 episode. Popularitasnya bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda meredup. Justru ya, semakin kuat dengan berbagai adaptasi dalam bentuk film layar lebar, merchandise hingga kehadirannya di platform streaming internasional. Sebenarnya salah satu alasan utama mengapa Upin dan Ipin begitu digemari adalah karena ceritanya yang sederhana tetapi penuh makna. Tidak seperti banyak animasi lain yang mengangkat tema fantasi atau petualangan besar. Aku tak jadi masuk lah. Takut selesai. Nanti tak boleh keluar.
Iya ya, anak-anak ya. Imajinasi yang ada pada Upin Ipin itu real kayak apa? Iya, rumah hantu, terus istilahnya sejarah-sejarah hang tua dan lain sebagainya. Maksudnya dalam keseharian kayak cerita-cerita dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita tengok ya banyak animasi-animasi Indonesia. Kalau Sopo Jarwo itu oke, itu juga merealisasikan kehidupan sehari-hari. Tapi banyak di Indonesia itu yang juga istilahnya fantasi gitu loh. Lebih ke berhayal gitu loh. Mungkin ya bisa ditiru juga sih. Tak jantan lah kau. Oh kan. Sedih. Tapi Upin dan Ipin justru menyajikan kehidupan sehari-hari yang Iya, dekat dengan penonton. bermain sama Interaksi anak-anak, mereka dengan teman-teman. karakter lain seperti Kak Ros, Tok Dalang, Mail, dan Jarjit terasa Benar. begitu alami dan Alami merefleksikan kehidupan nyata di pedesaan. Mimi, janganlah marah. Kita kan tak sengaja. Setiap episodenya menghadirkan nilai-nilai moral seperti pentingnya persahabatan, kejujuran, kerjasama, dan rasa hormat kepada orang tua. Inilah yang membuat Upin dan Ipin bukan sekedar tontonan hiburan, tetapi juga memiliki edukasi. pesan edukatif yang mudah dipahami oleh anak-anak. Di awal kemunculannya, kualitas animasi Upin dan Ipin mungkin belum terlalu memukau. Namun seiring berjalannya Sekarang waktu, keren banget. studio produksi Lekopa terus berinovasi dan meningkatkan kualitas visual mereka. Animasi yang awalnya sederhana, kini semakin detail baik dari segi desain karakter, latar belakang, hingga ekspresi wajah yang lebih hidup. Hal ini menunjukkan bahwa industri animasi Malaysia tidak hanya berfokus pada pembuatan cerita yang menarik, tetapi juga berinvestasi dalam teknologi dan pengembangan animasi. Ya, agar bisa bersaing dengan produk internasional lainnya. Betul. Nanti banyak duit raya kita atau bagi. Keberhasilan Upin dan Ipin juga tidak lepas dari strategi bisnis yang cerdas. Serial ini tidak hanya tayang di televisi Malaysia, tetapi juga berhasil menembus berbagai negara melalui saluran TV internasional dan platform streaming. Ya, seperti Netflix dan Disney Plus Hotstar. Selain itu, mereka juga memanfaatkan potensi merchandise dengan sangat baik. Mulai dari boneka, pakaian, tas sekolah, hingga berbagai produk lainnya yang menggunakan karakter Upin dan Ipin. Semuanya laris di pasaran. Bahkan ya, Lekopa juga membangun taman hiburan bertema Upin dan Ipin yang semakin memperkuat branding mereka. Aku tengah tolong mak aku nih. Kemas rumah. Ih, rajinnya kau. Ini dulu nih. Masih biasa kan. Namun, di balik kesuksesannya, Upin dan Ipin juga sempat tersandung kontroversi. Pada tahun 2019 muncul animasi Indonesia bernama Doyok Otoy Ali yang memiliki desain karakter yang dianggap mirip dengan Upin dan Ipin. Hal ini memicu perdebatan di media sosial di mana banyak penonton Malaysia menuduh Indonesia meniru animasi mereka. Padahal ya, jika ditelusuri lebih jauh, Doyok Otoy Ali diadaptasi dari komik Pos Kota yang sudah populer di Indonesia sejak tahun 80-an. Ini berarti karakter-karakter tersebut sudah ada jauh sebelum Upin Ada dan Ipin kemiripan muncul. lah gitu. Tentu angkat gorong-gorong kan berat ya? Enggak lah, enteng. Kalau diangkat 10 orang. Dari sini muncul pertanyaan menarik. Apakah benar Indonesia meniru Malaysia atau justru sebaliknya? Iya. Namun terlepas dari kontroversi ini, tidak bisa dipungkiri bahwa Upin dan Ipin telah menjadi salah satu ikonik animasi Iya, terbesar betul. di Asia Tenggara. Keberhasilannya membuktikan bahwa dengan konsep yang kuat, visual yang berkualitas, dan strategi bisnis yang tepat, animasi dari Asia Tenggara pun bisa bersaing di pasar global. Selain Upin dan Ipin, animasi Malaysia lain Iya, yang tak kalah Bobo populer Boy. di Indonesia adalah Bobo Boy. Berbeda dengan Upin dan Ipin yang lebih fokus pada kehidupan sehari-hari, Bobo Boy menghadirkan konsep yang lebih modern dengan tema petualangan dan Betul, kekuatan ini super. fantasi, Sejak lebih pertama kali fantasi. tayang pada tahun 2011, serial ini langsung mencuri perhatian anak-anak Indonesia berkat Benar. aksi heroik dan karakter yang penuh warna. Hantaran daun keladi gatal. Nah, ini seharusnya keberhasilan Bobo Boy menjadi inspirasi bagi industri animasi Indonesia. Iya. Dengan menggabungkan cerita yang kuat, animasi berkualitas, dan strategi bisnis yang matang, Malaysia telah membuktikan bahwa mereka bisa menciptakan animasi yang tidak hanya sukses di dalam negeri, tetapi juga di pasar internasional. Salah loh Bobo satu Boy itu. alasan utama mengapa animasi Indonesia kalah saing dengan animasi Malaysia adalah kurangnya konsistensi dalam produksi.
produksi. Banyak animasi lokal yang hadir hanya dalam 1 atau 2 musim, lalu berhenti karena berbagai kendala, baik dari segi pendanaan maupun kurangnya respon dari pasar. Ini sangat berbeda dengan Malaysia yang berhasil membangun serial animasi dalam jangka panjang. Enggak usah ngegas dong. Ini udah Salah pelok. Seperti Upin dan Ipin yang telah memiliki lebih dari 500 episode, atau Boboiboy yang berkembang menjadi beberapa musim atau bahkan film layar lebar. Di Indonesia sendiri memang ada beberapa animasi yang cukup dikenal, seperti Keluarga Somad, Adit Sopo Jarwo, dan si Juki the Movie. Tapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki keberlanjutan yang jelas. Banyak animasi yang hanya booming sesaat lalu menghilang tanpa arah yang pasti, sehingga sulit membangun fanbase yang kuat seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Selain itu, kualitas animasi Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan dengan Malaysia. Meskipun ada beberapa studio yang telah mencoba meningkatkan kualitas visual, banyak animasi Indonesia yang masih terlihat kaku dan kurang detail dalam desain karakter serta pergerakan animasi. Jika dibandingkan dengan Agent Ali yang memiliki animasi 3D berkualitas tinggi dengan efek visual yang dinamis, kebanyakan animasi Indonesia masih berada pada level yang lebih sederhana. Alhamdulillah, ini namanya kopi penghilang penat dan kopi untuk persahabatan. Hal ini membuat animasi Indonesia kurang menarik bagi pasar internasional dan lebih sulit untuk bersaing di platform global seperti Netflix atau Amazon Prime. Faktor lain yang menyebabkan lemahnya animasi Indonesia adalah kurangnya strategi bisnis yang kuat. Malaysia tidak hanya mengandalkan penayangan di televisi, tetapi juga membangun ekosistem bisnis yang luas melalui merchandise, film layar lebar, dan distribusi ke berbagai platform streaming internasional. Upin Ipin Dem misalnya tidak hanya sukses sebagai serial TV, tetapi juga memiliki berbagai produk merchandise seperti mainan, pakaian, dan buku cerita yang laku di banyak negara termasuk Indonesia. Di sisi lain, animasi Indonesia jarang memiliki strategi bisnis yang matang sehingga sulit untuk berkembang menjadi sebuah franchise yang kuat. Sejuki. Kok bisa gerak? Tapi sebenarnya ada hal penting yang harus kita bahas, yaitu kurangnya dukungan dari industri. Dan pemerintah juga menjadi faktor yang membuat animasi Indonesia sulit bersaing. Di Malaysia sendiri, pemerintah memberikan dukungan besar terhadap industri animasi melalui program pendanaan, pelatihan, dan fasilitas produk yang memadai. Beberapa studio animasi Malaysia mendapatkan bantuan dalam bentuk investasi dan kerjasama dengan pihak luar. Inilah yang membuat mereka lebih leluasa dalam mengembangkan proyek-proyek animasi. Sementara itu di Indonesia, industri animasi masih kurang mendapatkan perhatian yang serius. Sehingga banyak animator berbakat yang akhirnya memilih bekerja di luar negeri atau bergabung deh dengan proyek-proyek internasional daripada mengembangkan animasi lokal. Selain itu, animasi Indonesia juga kesulitan membangun cerita yang benar-benar menarik dan mampu bersaing dengan animasi dari negara lain. Banyak animasi lokal yang masih mengandalkan konsep yang terlalu sederhana dan kurang memiliki daya tarik yang kuat bagi penonton internasional. Berbeda dengan animasi Malaysia yang terus berinovasi dalam menghadirkan cerita yang menarik dan relevan dengan perkembangan zaman. Animasi Indonesia seringkali terasa monoton dan tidak mampu menciptakan hype yang besar di luar negeri. Oke, yang terakhir, salah satu faktor utama yang membuat animasi Malaysia lebih unggul dibandingkan dengan animasi Indonesia adalah strategi promosi yang agresif dan sistematis. Promosi bukan hanya soal menayangkan animasi di berbagai platform, tetapi juga bagaimana sebuah produk bisa terus hadir di benak masyarakat melalui berbagai cara. Malaysia sangat memahami pentingnya membangun brand awareness terhadap animasi mereka, sehingga strategi pemasaran dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Misalnya, serial seperti Agent Ali dan Boboiboy tidak hanya sekedar tayang di televisi atau YouTube, tetapi juga didukung dengan kampanye promosi yang luas. Sebenarnya, media sosial menjadi salah satu alat utama dalam membangun komunitas penggemar. Tapi tidak banyak studio animasi Indonesia yang memanfaatkan media sosial secara optimal untuk membangun komunitas penggemar atau melakukan pemasaran digital yang efektif.
Bahkan banyak animasi Indonesia yang tidak memiliki akun resmi yang aktif untuk berkomunikasi dengan audiens. Betul. Hal inilah yang membuat mereka sulit bersaing dalam era digital saat ini. Selain itu, kehadiran animasi Indonesia di acara-acara internasional juga masih sangat minim. Padahal ya, event seperti festival film animasi atau konvensi pop kultur bisa menjadi kesempatan besar untuk memperkenalkan karya mereka ke pasar global. Tanpa exposure yang memadai, animasi Indonesia sulit untuk menarik perhatian investor atau distributor internasional. Padahal inilah yang bisa membantu mendistribusikan karya mereka ke luar negeri. Oke deh, sudah terlihat dari berbagai faktor ini, jelas bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah jika ingin bersaing dengan Malaysia dalam industri animasi. Ya, tentu saja dibutuhkan komitmen yang lebih serius dalam meningkatkan kualitas produksi dan membangun strategi bisnis yang lebih matang, serta mendapatkan dukungan dari pemerintah dan industri kreatif. Ya, jika tidak, maka animasi Indonesia akan terus tertinggal dan hanya menjadi penonton dari kesuksesan animasi negara tetangga. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, kita bisa melihat bagaimana istilahnya animasi Indonesia ini menyedihkan kalah dengan Malaysia. Gitu judulnya ya guys ya. Dan kita bisa lihat bagaimana juga istilahnya antusias daripada masyarakat Indonesia kepada film Upin Ipin. Anak saya saja itu sudah nonton Upin Ipin. Waktu saya kecil aja, waktu saya masih SMA, SMP, itu budak-budak di kampung saya nontonnya Upin Ipin. Jadi dibalik kalau sekarang itu orang Malaysia itu budak-budaknya sekarang pakai bahasa Indonesia. Lo, gue mau ngapain loh, ya kan? Sedangkan di Indonesia sendiri, ini saya nak makan nasi goreng lah, ayam goreng, betul. Macam tu lah guys ya. Kalau di Malaysia itu kebanyakan orang apa ya, budak-budaknya mungkin lebih ke sinetron gitu, pakai bahasa Jakarta gitu kan. Tapi kalau di kita di Indonesia itu malah pakai bahasa Melayu gitu kan, Upin Ipin gitu. Nah, jadi apa ya? Bisa dikatakan animasi kita itu masih banyak banget PR-nya gitu kan. Terutamanya ya dukungan daripada pemerintah itu sendiri. Jadi memang kalau istilahnya pemerintah itu mendukung dengan istilahnya banyak SDM Indonesia yang memilih kerja di luar negeri jadi istilahnya animasi dan lain sebagainya, karena di luar mereka dihargai sedangkan di negara sendiri kadang belum tentu gitu loh guys ya. Jadi yuk semoga kita doakan ya guys ya, Indonesia bisa menyusul sedikit demi sedikit memperbaiki pekerjaan rumah ataupun PR-nya ini ya guys ya. Oke, itu dulu videonya, semoga bermanfaat dan ya apa-apapun terbaik Upin Ipin dan juga Bobo Boy ya. Kalau saya suka nonton itu Upin Ipin, Bobo Boy. Terus kalau kartun Indonesia itu biasa saya nontonnya itu adalah Dalang Pelok tadi. Terus abis itu juga apa namanya, Sopo Jarwo ya, itu lumayan menghibur lah seperti itu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.